Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Pada kontemplatif dan refleksi Sabtu Sunyi ini, saya hanya akan menyapa Bapak Ibu melalui suara saya. Kiranya dengan demikian semakin membantu kita dalam merasakan perjumpaan Tuhan dalam Sabtu Sunyi ini. Semakin membawa kita meresapi kesunyian kubur Yesus dan kesunyian dunia ini, manakala Kristus turun ke dalam kerajaan maut. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, ia pergi. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Sabtu Sunyi bukan hanya mengajarkan dan mengingatkan kita kembali tentang dingin, kelam, dan gelapnya kubur Yesus kala itu, tetapi juga mengajarkan kita tentang kecintaan dan kasih murid Yesus. Yusuf Arimatea, Maria Magdalena, dan Maria yang lain, mereka tetap mencintai Yesus bahkan dalam kematiannya. Mereka tidak mencintai Yesus hanya saat ketika Yesus bermujizat dan memberi berkat. Mereka mencintai Yesus dengan wujud penghormatan pada mayatnya. Kiranya demikian juga kecintaan kita dan kasih kita bagi Yesus. Bukan hanya saat senang, bahagia, bukan hanya saat sehat maupun dalam sukacita, tetapi bahkan ketika seolah hidup nampak seperti dingin dan kelamnya kubur Yesus, kita tetap mencintainya. Kita tetap menghormatinya, kita tetap berada di pihaknya. Sabtu Sunyi juga tentang kesunyian dunia ini. Seolah seperti para murid ditinggalkan Kristus, seolah mereka menjadi yatim piatu sendirian dalam kesunyian. Namun para murid tidak menyadari bahwa kesendirian mereka dan kesunyian mereka tidaklah berarti, sebab Kristus sedang bertaruh di lubang maut.
Perenungannya adalah kita yakin bahwa sama seperti para murid yang mungkin merasa kesepian dan yatim piatu kala itu. Namun sesungguhnya Kristus tidak pernah meninggalkan mereka. Maka dalam kondisi dunia yang bersama kita prihatinkan saat ini, menjadi penguatan bagi kita bahwa Kristus bahkan di Sabtu Sunyi tetap berkarya, bekerja. Bahkan di Sabtu Sunyi Ia berjuang untuk mengalahkan maut. Maka kita percaya juga bahwa saat ini kita tidak sendiri. Saat ini kita tidak yatim piatu. Ada Tuhan, ada Kristus yang senantiasa berjuang dan berkarya dalam hidup kita. Semengerikan apapun kondisi saat ini, kita tetap berpengharapan kepada Tuhan yang hidup, yang bangkit, yang bahkan dalam kesunyian itu, dalam dinginnya kubur itu, tetap berkarya. Karenanya, mari tetap berdoa dan berharap pada Tuhan di dalam segala perkara kehidupan kita. Setelah kita memahami bahwa kita diajak untuk mencintai Kristus, meskipun kehidupan nampak seperti kubur Kristus yang dingin, kelam dan gelap, kita juga diajak untuk memahami bahwa Sabtu Sunyi bukan berarti kita ditinggalkan Tuhan, tetapi justru dalam kesunyian itu Allah berkarya, Allah tetap berjuang dan bekerja. Maka pada saat ini, mari bersama-sama kita mengimaninya dan terwujud dalam kehidupan kita sehari-hari. Kini saatnya bagi Bapak Ibu semua untuk berefleksi secara pribadi dan mungkin juga berdoa secara pribadi. Silahkan membayangkan sama seperti Maria Magdalena dan Maria yang lain yang sedang duduk di depan kubur Yesus. Berdoalah selayaknya berada di sana. Sampaikan apa yang ingin panjenengan semua sampaikan kepada Tuhan di dalam doa. Pengharapan, cita-cita, iman, segalanya untuk panjenengan, keluarga, bangsa dan negara, gereja, dan apapun yang ingin panjenengan ungkapkan. Silahkan berdoa secara pribadi.
Mungkin hanya sampai di sini saya mengantar Bapak Ibu untuk menikmati Sabtu Sunyi. Namun bila Bapak Ibu masih ingin terus berdoa, lanjutkanlah doa Bapak Ibu. Saya senantiasa berdoa untuk panjenengan semua dalam perlindungan Tuhan, baik kesehatan maupun pemeliharaan iman. Tuhan memberkati panjenengan semua. Amin.